Silakan masuk, Ibu. Ya. Perkenalkan, saya Novita dari Asdep Pemasaran Pariwisata Mancanegara 2. Sesuai dengan arahan pimpinan, saya diminta untuk menghubungi Ibu terkait dengan sertifikasi Diatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif untuk ahli pertama. Silahkan duduk dulu, terima kasih. Novita ya? Oke. Saya sudah mendapat kabar sih dari pimpinan Mbak Novita bahwa Mbak Novita akan mengikuti standarisasi ya. Oke, kalau gitu diisi dulu formulir untuk pesertanya ya. Baik. Silakan. Oke, untuk persiapan sertifikasi ini apakah Mbak Novita sudah mempelajari permen ataupun dokumen-dokumen lainnya yang mendukung jabatan fungsional ini? Belum, Ibu. Saya belum dapat Belum ya. informasi. Oke, kalau gitu saya ada beberapa dokumen untuk Mbak Novita bisa dipelajari untuk referensi ujian besok ya. Baik. Oke. Untuk ujian besok itu kita melakukan dengan tiga metode. Yang pertama itu wawancara, yang kedua demonstrasi, dan juga ujian tertulis berupa pilihan ganda. Gitu. Nah, kira-kira untuk tempat ujiannya itu mau di sini di kantor kami atau di tempat saudara? Kalau memungkinkan di kantor kami saja, Ibu, di gedung 1 pesona. Oke, kalau gitu tolong persiapan dan kelengkapan fasilitasnya tolong disiapkan, terutama mungkin laptop, LCD, yang pasti ruang ujinya. Jadi tolong disiapkan aja. Baik. Untuk kira-kira kapan nih untuk ujiannya, hari hanya? Oh, mungkin dalam minggu depan? Minggu depan ya. Kalau tanggal 30 gimana? Kebetulan tanggal 30 ini saya masih kosong. Baik, bisa. Oke ya, tanggal 30. Berarti tanggal 30 di kantornya Mbak Novita. Oke, saya coba ini ada pertanyaan juga. Silakan diisi dulu untuk penilaian mandirinya. Baik. Ini saya isi sebelum sekarang. Oh, sekarang ya. Baik. Sudah, tolong ditandatangan. Dan juga satu lagi adalah persetujuan mengikuti rangkaian uji kompetensi. Terima kasih. Sudah formulir persetujuannya sudah sama. Namun apabila Mbak Novita ada keberatan dalam pengujian caranya ataupun apapun, ini saya kasihkan formulir banding untuk nanti diisi ya. Dan juga saya titipkan surat kepada atasan Mbak Novita. Ini masih tertutup, konfidensial, harus sangat rahasia. Tolong diberikan nanti dibawa kembali pada saat ujian ya tanggal 30 ya, kayak gitu ya. Oke, kalau gitu Mbak Novita, sampai jumpa di tanggal 30. Baik, terima kasih banyak, Ibu.
Ya. Gimana, sehat Mbak Novita? Alhamdulillah baik. Udah siap belum nih untuk uji kompetensi? Insya Allah siap. Siap ya? Sudah di ini ya, sudah dipelajari semua ya. Oke. Oke Mbak Novita, kita langsung mulai aja untuk ujinya. Yang pertama, saya ingatkan kembali kita dalam menggunakan 3 metode. Yang pertama wawancara, yang kedua demonstrasi, dan yang ketiga tes tertulis atau pilihan ganda. Oke, kita mulai untuk wawancaranya. Nanti Mbak Novita langsung jawab aja pertanyaan saya. Bagaimana cara saudara mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk menyusun atau menyempurnakan tata kelola pemasaran pariwisata? Baik, berdasarkan apa yang sudah saya alami di pengalaman dalam bekerja Ibu, yang pertama adalah kita perlu mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu, bisa dari laporan dari kegiatan atau dengan masukan dari stakeholder lainnya. Nah, di situ kita perlu mengkategorikan untuk datanya itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah primer dan yang kedua adalah sekunder. Data-data primer atau data yang diterima langsung ini bisa kita dapatkan dari berkomunikasi langsung dengan stakeholder. Misalnya kalau kegiatannya berupa pameran pariwisata bisa dengan exhibitors atau dari pengunjung. Kemudian untuk yang data sekunder itu biasanya kami dapatkan dalam bentuk laporan ataupun dalam bentuk data-data yang diperoleh dari organisasi, institusi atau riset yang bisa kita dapatkan dari internet misalnya. Oke, untuk wawancara sudah selesai ya Mbak Novita. Lalu kita lanjutkan ke demonstrasi. Untuk pemaparannya silakan bisa duduk di mana aja. Terima kasih. Oke, silakan dimulai Mbak Novita. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman Mbak dan Mas semuanya yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri pemaparan program kegiatan Manca 2 khususnya untuk pasar Australia. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa kegiatan dan mengapa pentingnya kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis dan juga terstruktur. Yang pertama ada Sales Mission 2 Edutrip dengan KJRI Sydney. Di sini target pelaksanaannya adalah Agustus 2026 menyesuaikan dengan waktu libur sekolah. Dan di sini yang kita titik beratkan adalah adanya fasilitasi desa wisata dan TATO segmen edukasi. Karena ini fokus pada edutrip, kita ingin memberikan pengalaman yang berbeda dari segmen-segmen yang biasanya sudah kita lakukan. Sebelumnya kan kita biasanya leisure ya. Nah, karena dengan edutrip ini kita ingin menyampaikan destinasi-destinasi lain yang lebih sesuai untuk pangsa pasar kita yang berupa mahasiswa atau pelajar. Di segmentasi ini khususnya kita juga bisa melakukan spesifikasi yang lebih mendalam, yaitu apakah akan bisa diajak ke destinasi yang bersifat ekowisata, heritage, atau urban seperti di Bali, Jakarta, dan juga Semarang. Oke Mbak Novita, kita lanjut dengan materi yang terakhir, yaitu pilihan ganda atau tes tertulis. Soalnya ada 100 soal. Saya kasih waktu sekitar 1 jam ya, 60 menit. Baik, silakan. Terima kasih. Mulai dari sekarang. Sudah selesai Bu? Oke, terima kasih Mbak Novita. Ini saya nilai dulu. Sementara saya nilai, Mbak Novita boleh mengisi formulir umpan balik dan juga usulan saran untuk uji kompetensi ini. Baik. Oke, Mbak Novita, seluruh tahap sudah kita selesaikan dan kami juga sudah nilai dan untuk berdasarkan hasil uji kompetensi
Mbak Novita hari ini, maka kita rekomendasikan bahwa Mbak Novita kompeten. Sekali lagi selamat Mbak Novita, selamat karena sudah lulus dalam ujian ini. Kami sarankan nanti melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi lagi untuk uji kompetensinya untuk menunjang pekerjaan saudara. Terima kasih Ibu. Silakan ditandatangan sebelah sini. Oke. Selamat sekali lagi bagi kita telah dinilai kompeten. Terima kasih banyak Ibu.